Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit berlumlah tinggi, pasar pun ramai. Kayaknya dibatasi lagi. Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan selamat pagi. Mari kita ucapkan kelancaran workshop hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak kepada yang terhormat Direktur Sahabat Edukasi Indonesia, Dr. Somedi Hadianto SKM MKes, lalu yang terhormat narasumber kita pada hari ini, yang terhormat Dr. Retno Nugrohoini MKes, yang terhormat Dr. Eko Haryawan MKes, serta Dr. Diana Eka Ratnasari, serta Ibu Heni Indrayanti MKes sebagai moderator kita hari ini, serta seluruh peserta workshop penyusunan dokumen penyelenggaraan upaya kesehatan, perseorangan, laboratorium, dan kefarmasian bagian 1. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti acara workshop pada hari ini, hari Selasa 30 Mei 2023, yang diselenggarakan pada hari ini secara Zoom meeting. Untuk membuka acara ini, marilah kita sejenak berdoa bersama, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber. Acara akan dipandu oleh moderator kita. Beliau adalah Ibu Heni Indrianti, MKes. Beliau lahir di Salatiga 2 Desember 1961. Beliau tinggal di Rembang. Riwayat pekerjaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, lalu Asisten Administrasi Setda Blora, lalu Kepala Bapepda Blora, dan sekarang beliau seorang surveyor Laskes dari 2016 sampai sekarang. Kepada Ibu Heni Indrianti MKes, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Senesia, yang kami hormati narasumber, dan juga yang pemandu acara, Mbak Eka. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Bapak Ibu seluruh peserta workshop Senesia untuk akreditasi seri yang ke-7. Alhamdulillah hari ini tanggal 30 Mei kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita bisa diberikan kenikmatan bisa mengikuti workshop akreditasi seri ke-7 ini dengan baik. Hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan dokumen di bab 3. Jadi ini terutama saya kira tadi juga ada yang peserta dari klinik, karena bab 3 ini adalah juga nanti juga dilakukan juga di klinik, jadi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu dari klinik juga mengikuti kegiatan ini. Hari ini untuk bab 3, penyusunan dokumen bab 3 ini, kita ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Retno Nugrohoini, MM. Kemudian yang kedua adalah Dr. Diana Eka Ratnasari. Dan yang ketiga adalah Dr. Eko Haryawan. Kesempatan yang pertama ini akan diberikan oleh Dr. Retno Nugrohoini, MM, di mana waktu untuk pemaparan Dr. Retno adalah 1 jam. Ini kita mulai jam 10.31. Jadi nanti selesai jam The host wanted you, ya ini. Selesai jam 11.30 dan kemudian 30 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Nanti Dr. Retno sebelum selesai pemaparan, mungkin 10 menit sebelum selesai pemaparan, izinkan kami untuk bisa mengingatkan Dr. Retno. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kami persilahkan Dr. Retno Nugrohoini, MM, untuk menyampaikan. Nah, sebelumnya
saya akan menyampaikan biodata beliau dahulu. Jadi biodata dari Dr. Retno Nugraha ini adalah, mungkin bisa di-share Mbak. Ya. Dr. Nugraha ini, Retno Nugraha ini lahirnya di Madiun 18 Desember 1962, di mana beliau bertempat tinggal di Pondok Bukit Agung, Blok K nomor 1 Banyumanik, Semarang. Dan nomor HP beliau adalah 081 258 000692. Riwayat pekerjaan beliau adalah beliau selama menjadi PNS bertugas sebagai Kapitiankes Dinkes Kota Bontang, kemudian juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bontang, kemudian beliau terakhir menjadi Direktur RSUD Taman Husada Kota Bontang, dan sebagai Surveyor TKPP Tata Kelola Pelayanan dan Penunjang itu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi monggo Bapak Ibu nanti HP beliau tolong bisa disimpan gitu. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas bisa menghubungi beliau. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Nugraha ini menyampaikan paparannya. Monggo Dr. Retno. Nggih, matur nuwun sangat Dr. Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, teman-teman, para peserta yang sudah ikut hadir dalam diskusi kita insya Allah hari ini, yang akan menyampaikan perihal sebagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP dan laboratorium serta kefarmasian ya. Jadi memang bab 3 ini akan dibagi menjadi 2 hari nantinya, hari ini dan besok. Hari ini 31 sampai 35, besok akan dilanjutkan oleh para pemateri lain di 36 sampai 310. Begitu ya teman-teman ya. Pertama kali izinkan saya menyapa, mohon izin Dr. Medi. Saya kebetulan hari ini dapat tugas untuk menyampaikan sebagian dari bab penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan, laboratorium dan kefarmasian di bab 3 ya, sebagian. Nanti hari ini ada Dr. Diana dan Dr. Eko Haryawan juga ya. Jadi kami berharap mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini nantinya akan membawa pencerahan bagi teman-teman di puskesmas maupun klinik. Saya dengar tadi ada dari klinik, sehingga nantinya menghadapi proses akreditasi ini akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya juga senang teman-teman surveyor terutama dari Laskesi banyak yang hadir pada siang hari ini. Matur nuwun. Oke, untuk menyingkat waktu maka saya akan langsung saja menyampaikan materi saya pagi hari ini. Nyun sewu, biar saya yang dulu nggih. Iya, di-unmute semua dulu. Enggak, saya mau share screen karena ada yang mau tak tunjuk. Nyun sewu, tadi saya sudah matur Bu Ina ya. Nggih, monggo. Nyun sewu, nyun sewu. Oke. Tunggu ya. Jadi saya kebagian di bab 3 untuk 31, 32 ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan matur nuwun saya juga ke Dr. Diana yang membantu kami yang akan mempresentasikan 31 sampai 35 hari ini, karena berkat beliau, kebetulan beliau ini adalah surveyor yang masih aktif ya.
Jadi untuk dokumen beliau punya segudang contoh dokumen. Jadi kami diperkenankan untuk mengambil menggunakan dokumen-dokumen beliau untuk kami sampaikan di dalam ruang diskusi hari ini agar teman-teman di puskesmas maupun klinik ada kemudahan untuk menyusun dokumen. Begitu ya. Jadi di 31 penyelenggaraan pelayanan klinis. Di 311 itu ada penyelenggaraan pelayanan klinis dari penerimaan mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien. Di 32, Nyun sewu Bu, suaranya kecil banget. oh ya, oh Masya Allah, nyun sewu ya, coba ya. Kecil banget, ya disampaikan saja nanti. Kalau sedemikian kira-kira gimana? Ya, jelas sih. Cukup ya? Dari sini jelas. Jelas, jelas. Oh, iya. Jadi Jelas, di 311 penyelenggaraan pelayanan klinis dari penerimaan yang mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien. Di 32 ada kajian, rencana asuhan serta pemberian asuhan. Di 321 ya, penghapusan screening dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna tentunya oleh tenaga yang kompeten. Ini nanti yang akan saya sampaikan ya di 311 dan 321 ya. Nanti berikutnya ada Bu Diana dan Dr. Eko untuk menyampaikan sampai di 351 ya. Nanti yang 356 ya. Hari ini nanti 33 itu pelayanan gawat darurat, 34 pelayanan anestesi lokal dan tindakan, 35 pelayanan gizi. Sedangkan pemulangan dan tindak lanjut pasien, kemudian pelayanan rujukan, penyelenggaraan rekam medis, penyelenggaraan layanan laboratorium, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian akan disampaikan besok pagi ya oleh 3 surveyor yang lain. Saya mulai dengan kriteria 311. Pada paparan hari ini nanti akan dilengkapi dengan contoh-contoh dokumen yang tentunya akan membuat kita berharapnya, kami berharapnya teman-teman menjadi lebih jelas dengan apa yang dimaksud dengan yang sudah tercantum di dalam standar maupun instrumen akreditasi puskesmas. Di kriteria 311, penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan pasien. Dan tidak lupa ya, tentunya mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien serta keluarga. Pada pokok pikirannya itu mulai dari A sampai N. Ya. Jadi puskesmas wajib minta persetujuan umum ya. Ada general concern pada saat pasien datang untuk pertama kali, baik dirawat inap maupun dirawat jalan ya. Atau pada saat pasien tersebut membutuhkan observasi misalnya untuk stabilisasi di UGD ya contohnya. Kemudian penerimaan pasien rawat inap juga didahului dengan pengisian formulir tambahan. Saya Bu Retno kok belum keluar ya slide-nya? Oh ya? Iya, belum. Oh, kok sudah ya di aku ya? Kalau ini Di sini sudah belum. Belum. Atau mungkin Mbak Inaya bisa bantu Mbak Inaya karena saya tidak punya slide-nya. Aku stop share kalau gitu. Itu tadinya. Ya. Baik, nun sewu. Kok enggak ada yang protes. Maafkan. Udah aku sudah stop share. Mbak Ika. Mbak Inaya. Oh, Mbak Inaya. Permisi Dok, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat tapi belum. Baru halaman pertama, bab 3. Ya, siap. Sudah tadi padahal aku udah pindah, udah share screen. Nah, ini sudah nih. Iya. Ya, sudah. Yeah.
Jadi tadi ini sudah saya sampaikan ya, hari ini saya hanya 31 dan 32, jadi tentang penyelenggaraan pelayanan klinis dan kajian rencana asuhan serta pemberian asuhan ya. Kemudian nanti Bu Diana akan menyampaikan berikutnya dengan Pak Eko tentang pelayanan gawat darurat, pelayanan anestesi lokal dan tindakan. Tentunya ini bedah minor yang biasa teman-teman lakukan di puskesmas, dan 35 pelayanan gizi. Sedangkan 36 sampai 310 perihal pemulangan dan tindak lanjut pasien, pelayanan rujukan belum ya. Penyelenggaraan rekam medis, laboratorium dan kefarmasian akan disampaikan oleh teman kami besok pagi. Lanjut. Di kriteria 311 penyelenggaraan pelayanan klinis akan dimulai dari penerimaan pasien ya, yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, tentunya dengan mempertimbangkan kewajiban dan hak pasien. Monggo, lanjut. Monggo. Iya. Ini pokok pikiran yang ada di dalam kriteria 311 ya. Puskesmas wajib meminta persetujuan umum pada saat pasien pertama kali datang ke puskesmasnya. Baik itu untuk rawat inap maupun rawat jalan, atau mungkin pada saat pasien membutuhkan observasi untuk stabilisasi misalnya di UGD, itu butuh persetujuan umum atau general consent ya. Nanti ada contohnya apa itu general consent juga. Jadi hal-hal umum yang perlu disampaikan di dalam general consent termasuk apa hak dan kewajiban pasien maupun keluarga. Kemudian tata tertib di puskesmas perlu juga dicantumkan di dalam general consent. Kemudian tentunya ada juga aturan-aturan tambahan atau mungkin berupa formulir tambahan atau jadi satu di dalam format general consent juga bisa, tentang aturan yang apa ya, misalnya ini yang di C ini, pasien harus menyimpan barang pribadinya tentunya ya, terutama barang-barang berharga ya. Ini termasuk di dalam general consent. Jadi monggo ini nanti dibuat saja formnya gitu ya. Di puskesmas tertentu juga bahkan pasien sudah ditawari itu dari awal, kalau umpamanya rawat inap mau makan yang apa, biasanya pantangannya apa, yang nggak maem apa gitu ya. Jadi ini ditanyakan. Kemudian kalau peminatannya apa, kalau siapa tahu senang baca atau sebagainya, itu untuk kenyamanan pasien rawat. Kemudian pasien dan masyarakat mendapat informasi tentang sarana pelayanan ya, tentang semua yang layanan yang dilakukan di puskesmas ya, mulai dari jenis-jenis layanan yang disediakan di puskesmas, jam kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa, bahkan tarifnya juga ya, mereka ingin tahu ya. Jadi ini dibutuhkan oleh pengguna layanan puskesmas ya. Kemudian kalau rujukan belum ya. Kemudian kalau rujukan itu rumah sakit mana saja yang bekerja sama gitu ya. Jadi ini informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan yang tentunya nanti akan kita telusur. Kemudian kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus memahami tanggung jawab mereka ya. Teman-teman kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus memahami tanggung jawabnya ya, karena harus melindungi pasien dan mengutamakan hak pasien, serta tentunya mengingatkan akan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pasien. Kemudian di F, ada keselamatan pasien dan petugas sudah harus diperhatikan sejak pertama mendaftar ya. Jadi intinya di F ini adalah identifikasi pasien, menggunakan minimal 2 identitas yang relatif tidak sering berubah. Ini nama lengkap tentunya ada ya, tanggal lahir, jadi jangan dibiasakan pakai umur ya. Kalau umur biasanya banyak yang sama ya, begitu ganti tahun terus berubah umurnya ya. Kemudian nomor rekam medis itu juga bisa digunakan karena ini tidak berubah, biasanya satu orang punya satu nomor rekam medis.
Di beberapa puskesmas juga menggunakan NIK ya, nomor induk kependudukan, monggo silahkan. Ini kebijakan yang ditetapkan oleh puskesmas panjenengan semua. Kemudian informasi tentang rujukan ya, kemana saja kerjasamanya atau rumah sakit rujukannya. Lanjut. Kemudian teman-teman juga wajib menjelaskan bila akan melakukan tindakan kedokteran ya. Di pokok pikiran yang berikutnya, pasien dan keluarga dapat memberikan persetujuan ya. Ini informed consent ya. Jadi demikian juga pasien juga berhak untuk menolak gitu. Kemudian apa yang harus disampaikan teman-teman kalau pasiennya menolak gitu ya. Kemudian perhatikan juga apa saja sih yang harus disampaikan pada saat teman-teman melakukan informed consent ya. Apa informnya, kemudian pasien harus consent ya. Kalau sudah disampaikan berarti pasien setuju dengan segala risikonya. Kemudian di pokil berikutnya perlu dilakukan identifikasi pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. Serta tentunya kalau sudah teridentifikasi ya diatasi kebutuhannya gitu, dipenuhi kebutuhannya ya. Ini melalui screening ya atau kajian awal. Ya, ini perlu dilakukan, nanti ada contohnya di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah mencegah terjadinya transmisi infeksi ya. Teman-teman disediakan masker misalnya untuk pasien-pasien yang batuk. Dulu waktu COVID ini pasti teman-teman udah secara ketat melakukan di puskesmas ya. Monggo lanjut. Nah, ini di kriteria 311 elemen penilaian A atau 1 ya. Dulu kalau kita menyebutnya 1 ya, sekarang di instrumen itu ditulisnya A. 311A gitu ya. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. Ini teman-teman diminta untuk membuat SK Kepala Puskesmas yang tentunya berisi dengan elemen penilaian ini ya. Bagaimana teman-teman mengidentifikasi kebutuhan khusus pasien, mungkin ada risiko atau ada kendala ya. Kemudian bagaimana teman-teman memenuhi kebutuhan pasien tersebut. Selain SK, teman-teman juga diminta untuk membuat SOP identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko. Ya, lanjut. SK dan SOP harus teman-teman buat. Monggo lanjut. Ya, ini contohnya. Ini contohnya dari puskesmas di mana Bu Diana menjadi kepala puskesmas ya. UPTD Puskesmas Ngemplak, Simongan, Semarang. Ya, ini ada SK tentang identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. Ya, jadi bisa teman-teman pelajari, sesuaikan dengan kondisi puskesmas teman-teman semuanya. Ya, boleh nanti dilihat. Kemudian identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko ini bagaimana dilakukannya ya, itu nanti dilihat selanjutnya. Monggo. Ini contoh dokumennya ya. Ini kemudian ada SOP tentunya. Ada yang menyebut dengan SOP, tapi ada juga yang menyebut dengan SPO. Itu hanya perihal penyebutan. Tapi esensinya sama, adalah standar operasional prosedur ya, di mana SOP ini digunakan untuk menuntun teman-teman dalam melakukan satu kegiatan ya. Ini ada SOP identifikasi pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus ya. Petugas pendaftaran di prosedur tahap pertamanya itu disebutkan bahwa petugas pendaftaran menandai pasien dengan risiko atau kendala dan atau kebutuhan khusus
dengan menggunakan pita warna kuning. Dan selanjutnya ya, apa yang harus dilakukan kalau kendala bahasa ditetapkan, ada tuh salah satu tenaga yang ditetapkan jadi apa ya, kayak penterjemah gitu. Kemudian kalau nanti ada kendala mungkin nggak bisa jalan atau kesulitan berjalan pasiennya, mungkin langsung petugas harus bisa mengidentifikasi bahwa dia butuh kursi roda ya. Mungkin ada pasien yang jalan di koridor, dia rambatan gitu ya, pegangan ke dinding gitu misalnya, jalannya agak sempoyongan. Nah, itu pasti pasien yang risiko jatuh gitu. Jadi ambilkan kursi roda atau dituntun. Demikian di dalam SOP itu nanti bunyinya demikian. Lanjut. Ini di dalam kriteria 311B ya atau 12 ya, 3112. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Ya, di dalam kriteria ini teman-teman diminta untuk membuat beberapa persyaratan untuk memenuhi kami telusur ya. Kami melakukan telusur RO, W, dan S. Teman-teman sudah paham semua, pada saat telusur kami akan menggunakan metode RDOWS. Lengkapnya begitu ya. R itu regulasi yang kami lihat, D itu dokumen, artinya dokumen bukti pelaksanaan dari kegiatan yang dimaksud dalam elemen penilaian. O-nya observasi, kami akan melihat di Pasienkes teman-teman, puskesmas maupun klinik ya. Jadi kondisinya seperti apa, kegiatan ini dilakukan seperti apa. Kemudian kami juga akan melakukan wawancara tentunya, dan pada beberapa elemen penilaian kami diminta untuk melakukan simulasi. Kebetulan pada kriteria 311B ini, teman-teman diminta untuk membuat SK tentang pelayanan klinis mulai dari pendaftaran sampai pasien pulang atau dirujuk ya. Ini bentuknya SK payung boleh, atau teman-teman boleh buat putus-putus ya, silakan aja ya. SK pendaftaran, SK tentang kajian asuhan, pemberian asuhan gitu ya, rencana asuhan dan pelaksanaan asuhan. Kemudian berikutnya di 33 ya, gawat darurat, pelayanan gawat darurat gitu. Tapi kalau ini SK ini teman-teman buat dulu istilahnya SK payung, itu boleh banget, boleh sekali ya, nggak apa-apa. Jadi tidak ada yang mewajibkan membuat satu-satu atau membuat SK payung. Jadi boleh. Kalau SK payung sampai pulang pasiennya, mulai pendaftaran sampai pulang dan rujukan. Kemudian ada SK tentang kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Ya, teman-teman juga diminta untuk membuat SOP pendaftaran, SOP inform consent. Ya, ini 4 di atas ini adalah telusur kami di di kolom R regulasi, itu akan kami lihat ini ada SK, SOP, kemungkinan kalau ada KAK ya, ada pedoman, ada panduan, itu tempatnya di kolom R ya, regulasi. Kemudian surveyor juga akan melakukan pengamatan terhadap alur layanannya seperti apa, Iya, betul. alur pendaftarannya seperti apa. Dan 3, bagaimana penyampaian informasi tentang hak dan kewajiban kepada pasien. Itu yang kami observasi ya. Seperti apa sih gitu ya. Misalnya mungkin ada penjelasan di ruang tunggu, tentunya kalau yang seperti itu harus ada uang atau daunnya gitu. Atau mungkin ditempel poster atau bentuk standing banner boleh juga ya. Jadi itu yang kami lihat. Kemudian alurnya mungkin bentuknya juga sama, boleh. Kemudian kami lihat pelaksanaannya benar nggak sesuai dengan yang teman-teman sudah tetapkan tadi. Kemudian kami juga akan wawancara di elemen penilaian ini
pada PJUKP, petugas pendaftaran, dan tentunya kami juga akan ngulik dikit ke pasien ya. Kami gali informasi tentang pemahaman hak dan kewajiban pasien. Pasien tentunya ditanya, benar enggak gitu, maksudnya ya terpenuhi enggak haknya gitu ya. Ya teknik wawancaranya tentu bermacam-macam. Proses identifikasi pasien di pendaftaran kami juga akan tanyakan ya, kita wawancara petugas pendaftarannya ya, benar enggak sesuai dengan SK-nya gitu ya. Kalau SK-nya menyebut nama dan tanggal lahir, ya tentu si petugas akan menjawab secara pasti menyebut 2 tadi gitu, atau mungkin 3 ditetapkan dalam SK, petugas juga pasti akan menyebut dengan pasti ya. Itu yang kami harapkan tentunya nanti pada saat wawancara. Jadi tolong semua regulasi ini disosialisasikan kepada teman-teman, terutama yang melaksanakan kegiatan. Kemudian wawancara juga tadi sudah saya sampaikan ya ke pasien ya, tentang bagaimana mereka menerima banyak informasi ya tentang hak dan kewajiban, jenis pelayanan, jadwal layanan, mereka paham ya. Kemudian pengawatan surveyor juga dilanjutkan dengan simulasi tentunya pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien. Kami akan lihat nanti teman-teman di pendaftaran maupun ya pasti adalah petugas yang mundar-mandir misalnya ya, itu nanti sigap enggak dengan ini gitu. Kemudian kami akan simulasikan bagaimana teman-teman mengidentifikasi pasien, termasuk kalau ditemukan pasien-pasien dengan kebutuhan khusus tadi ya. Ya, kebutuhan khusus itu kan macam-macam ya. Tadi sudah ada di depan tadi. Kemudian sebagai tambahan juga ada observasi bagaimana alur pendaftaran dilaksanakan ya. Penyampaian informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Monggo dilanjut. Ya, ini ada beberapa dokumen sebagai contoh, teman-teman bisa lihat ya, bagaimana Puskesmas Ngemplak Simongan Semarang ini membuat SK Kepala Puskesmas tentang pelayanan klinis ya di Puskesmas Ngemplak Simongan ya. Ini kebijakan ini memuat mulai dari pendaftaran sampai pemulangan dan rujukan. Ya, ini teman-teman aku yakin pasti sudah paham semuanya ya. Intinya terus garis besar atau secara rinci pun teman-teman sudah menguasai sekali bab 3 ini, karena ini tidak ada yang berubah dari bab 7 dan 8 dulu ya. Kemudian ada SK tentang hak dan kewajiban pasien, ini contohnya ya teman-teman, saya kira juga sudah menyiapkan ini di puskesmasnya masing-masing dan di kliniknya ya. Lanjut. Ini ada SOP pendaftaran. Kebetulan di Puskesmas Ngemplak ini SOP pendaftarannya seperti ini ya. Jadi ditetapkan sesuai dengan SK-nya tadi, bagaimana identifikasi. Tadi ada di SK pelayanan klinis ya. Di dalamnya itu memuat juga bagaimana mengidentifikasi pasien. Saya baca tadi bahwa nama dan tanggal lahir. Jadi dimanapun format yang digunakan sebagai catatan untuk pelayanan pasien, pasti kopnya identitas itu memuat 2 itu yang sudah ditetapkan. Begitu juga teman-teman di puskesmas nantinya, kalau di dalam SK dan SOP-nya itu sudah menyebut 3 misalnya ya, nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan NIK ya,
3 itu harus ada selalu gitu. Kadang itu yang paling sering ditemui berbeda gitu. Jadi sudah ditetapkan dalam SK-nya bahwa 3 gitu, ditambah nik gitu misalnya ini ya saya sampaikan. Tapi contohnya di format resep yang dibawa pasien itu tidak mencantumkan 3 itu gitu. Masih nulisnya umur gitu ya. Artinya ada hal yang teman-teman tidak patuhi dari kebijakan yang sudah ditetapkan maupun SOP yang sudah ditetapkan ya. Nun sewu, di sebelah kanan tadi ada contoh SOP untuk inform consent. Jadi bagaimana teman-teman memberikan inform apa aja, informasi apa saja yang harus disampaikan ke pasien maupun keluarganya pada saat sebelum teman-teman melakukan tindakan ya. Jadi harus sesuai dengan SOP-nya. Teman-teman nantinya juga akan membuat formatnya tentunya. Pembuatan format inform consent atau format-format yang lain itu sejatinya hanya memudahkan teman-teman agar patuh dengan kebijakan dan SOP yang sudah dibuat. SK dan SOP yang sudah dibuat itu teman-teman patuhi. Jadi ada format-format tadi, misalnya di inform, misalnya informasi apa saja yang disampaikan. Tadi di kriteria sudah saya sebutkan ya, ada beberapa yang harus disampaikan itu ditulis di dalam formatnya itu sehingga teman-teman nggak lupa. Kemudian kalau menolak apa yang harus disampaikan ya, jadi tidak lupa menyampaikan bahwa ada alternatif tindakan gitu. Itu harus disampaikan kalau nolak ya. Jadi nggak boleh kelewatan. Makanya dibuat format. Lanjut. Ini beberapa media untuk informasi di puskesmas tentang alur pelayanan pasien, alur pendaftaran ya. Pemeriksaan umum dan lansia, pemeriksaan kesehatan anak, imunisasi ya. Bermacam-macam ya. Monggo ini bentuknya boleh ditempel bentuk poster gitu ya, atau teman-teman buat brosur leaflet di puskesmas monggo silahkan. Jadi ini bebas. Ini adalah media informasi yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat klien kita itu, pengguna layanan kita itu mendapatkan informasi dari puskesmas ya. Kalau dia butuh jam buka layanan ada gitu terpampang, butuh perihal rumah sakit rujukan, aku kalau mau dikirim tuh ke rumah sakit mana aja yang itu ada di ditempel atau di dalam brosur. Lanjut. Ini contoh-contoh tadi foto-fotonya ya. Bagian dari bukti dokumentasi teman-teman sudah melakukan atau melaksanakan 311 tadi baik A maupun B ya. Jadi ini yang di kiri ini adalah ada poster tentang hak dan kewajiban kiri bawah. Yang di pendaftaran itu ada foto bahwa petugas di pendaftaran menyampaikan itu kepada pasien ya. Ini pasien baru mungkin, jadi disampaikan tentang hak dan kewajiban dia kalau berobat di puskesmas Ngemplak Simongan. Kemudian ini yang digambar di sebelah kanan tadi sesuai dengan SOP-nya. Kalau tadi teman-teman memperhatikan saya sampaikan bahwa pasien yang berisiko itu akan dipasang pita kuning gitu. Kemudian tadi ada dilakukan kajian awal tadi ya, nanti di berikutnya itu petugas akan sigap ya. Kemudian nanti di berikutnya ada screening ini di yang gambar atas ini petugas sigap ya, begitu ada pasien yang mungkin karena dia naik tangga butuh bantuan ya, mungkin berat atau bagaimana, jadi langsung dibantu oleh petugas dan diberi pita kuning karena dia yang mempunyai kebutuhan berbeda dengan yang lain ya, ini butuh dibantu, butuh bantuan ya, risiko mungkin risiko jatuh ya, ya. Jadi ini bagian dari dokumentasi. Lanjut.
Kemudian di kriteria 311C, Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, mudah diakses tentang tadi ya, contoh-contohnya sudah disampaikan di depan tadi, tentang tarif, jenis layanan, proses, alur pendaftaran, alur layanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur, kalau puskesmas yang rawat inap ya. Puskesmas rawat jalan juga demikian ini. Jadi informasi perihal yang saya sebutkan tadi ini harus ada di keduanya ya. Kemudian kalau di elemen penilaian ini kami akan melakukan observasi dan wawancara ya. Tentunya kalau observasi ya kami lihat disediakan enggak informasi-informasi tadi gitu ya. Jadi contohnya tadi ya foto-foto tadi itu sebagian dari dokumentasi. Kami mengamati apakah informasi tentang jenis layanan, tarif, jadwal layanan itu ada gitu ya. Kemudian informasi kerjasama rujukan, informasi ketersediaan tempat tidur untuk yang rawat inap ya, itu kami observasi. Kemudian kami juga akan melakukan wawancara, jadi kami akan menggali informasi terkait kemudahan informasi pelayanan di puskesmas ya. Kami akan wawancara tentunya kepada pasien. Gampang enggaknya sih dia dapat informasi tentang perihal di atas ya, di yang kami observasi tadi. Monggo lanjut. Ya, ini tentang jenis layanan ya. Kalau upaya kesehatan perorangan ini ada pendaftaran online, pemeriksaan umum, kegawat daruratan ya. Sampai ke pelayanan pengelolaan penyakit kronis. Kalau di UKM misalnya, teman-teman di Ngemplak Simongan itu melakukan UKM pengembangan ya, ada kesehatan gigi masyarakat ya, ada kesehatan tradisional, kesehatan olahraga dan sebagainya ya. Kemudian ada UKM esensial. Ini ada jadwal pelayanan, daftar rumah sakit rujukan dan tarif layanan. Ya, seperti ini yang nanti akan kami observasi ya. Tentunya kami juga akan, tadi sudah saya sampaikan, kami juga akan wawancara. Lanjut. Berikutnya di elemen penilaian yang D atau 4, persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan di setiap kali masuk rawat inap. Ya. Jadi kami akan lihat dokumennya, ada dokumen general concern, kemudian kami juga akan melakukan wawancara, karena di elemen penilaian ini kami diharuskan melakukan telusur D dan W, ya. Hanya D dan W, ya. Pasien kami juga akan wawancarai, menggali informasi, apakah tadi waktu, misalnya nih, tadi waktu dicabut apa sudah diberitahu dulu sama dokter giginya gitu, dia akan wawancara gitu ya. Nanti tentunya kita sesuaikan dengan SOP yang sudah teman-teman buat perihal informasi persetujuan sebelum dilakukan layanan. Monggo lanjut. Ini ada contoh general concern ya. Tadi saya sampaikan bahwa persetujuan umum ini bisa memuat beberapa hal ya, ada hak dan kewajiban tentunya, tapi tadi di Puskesmas Ngemplak ini ada format sendiri untuk menyampaikan hak dan kewajiban. Jadi monggo silahkan, kan kita melakukan itu sesuai dengan kondisi puskesmas teman-teman semuanya. Ini hanya contoh, jadi bisa teman-teman lakukan, bisa juga teman-teman lakukan inovasi ya. Jadi ini tentang persetujuan pelepasan informasi, ini juga perlu disampaikan bahwa kalau sudah berobat di situ ya dia pasrah gitu ya. Dia kan akan jujur tuh menyampaikan semua keluhannya gitu, unek-uneknya lah gitu. Jadi pada saat nanti misalnya berhubungan dengan asuransi atau hukum itu, jadi dia sudah punya kesepakatan dengan puskesmas bahwa itu boleh disetujui untuk disampaikan ke
Ya kalau urusan hukum ya hukum, kalau asuransi ya untuk JKN dan sebagainya itu mereka bolehkan. Kemudian tentang hak dan kewajiban ya. Dan tentunya tata tertib di puskesmas teman-teman semuanya. Ini contohnya saja ya. Lanjut. Panjenengan bisa adopt sebagian atau malah justru ditambahi dengan yang lebih lengkap lagi. Kemudian untuk kriteria 321, penapisan atau screening dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna. Ya. Paripurna itu menyeluruh, ya, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien maupun keluarga, serta dengan mencegah penularan infeksi tentunya. Ya. Asuhan pasien dilaksanakan berdasarkan rencana asuhan medis, keperawatan, dan asuhan klinis lain yang tentunya kemungkinan nanti terlibat ya. Jadi ada asuhan yang dilakukan secara terpadu, ya, komprehensif gitu dengan para pemberi asuhan yang lain, ya, dengan memperhatikan tentunya kebutuhan dan berpedoman pada panduan praktek klinis yang ada. Monggo dilanjut. Ini tentang pokok pikirnya. Jadi screening dilakukan sejak awal ya. Sejak penerimaan untuk memilah sesuai dengan kemungkinan penularan infeksi misalnya. Kemarin teman-teman ini waktu COVID ini ketat ya. Itu datang sebelum ditanya itu pasti pakai termogan dan sebagainya itu dilihat suhunya. Ini untuk memudahkan teman-teman itu memilah. Ini perlu tempat tunggu khusus untuk khusus yang demam gitu ya, misalnya begitu ya, yang mungkin menularkan infeksi kepada pasien yang lain gitu ya. Kemudian bisa juga screening awal itu memilah kondisi kegawatannya gitu ya. Ini melalui prosedur screening yang sudah dibakukan tentunya ya. Proses kajian pasien merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis. Ini terus diikuti ya. Kajian pasien meliputi SWOT ya, ini teman-teman sudah menguasai betul bagaimana S, bagaimana O, bagaimana A-nya, dan bagaimana teman-teman membuat rencana asuhan ya. Pada saat pasien pertama kali diterima, dilakukan kajian awal, kemudian dilakukan kajian ulang secara berkesinambungan gitu ya. Jadi pertama kali datang tentunya kajian awal lengkap dilakukan ya. Berikut ada kajian terhadap biopsikososial spiritual yang ya. Dan ini bisa dipermudah dengan teman-teman membuat formatnya ya, sehingga tidak ada yang kelewatan. Ini ada di kajian awal dilakukan oleh tenaga yang kompeten tentunya, yang meliputi ini tadi yang saya sebutkan panjang tadi ya. Bagaimana status biopsikososio-spiritualnya, ekonominya, riwayat kesehatannya, apakah ada riwayat alergi, riwayat minum obat sebelum ini, asesmen nyeri juga jangan lupa ya, risiko jatuh itu di-assess juga ya. Kemudian ada gangguan fungsi tubuh dan sebagainya. Pada pokok pikiran berikutnya, pada saat kajian awal perlu diperhatikan juga apakah pasien mengalami nyeri. Ya, jadi di-assess perihal nyeri. Kemudian di berikutnya dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten. Ya, ini harus dibuktikan. Ya, teman-teman kadang-kadang lupa. Di format atau di belangko CPPT itu udah ada kolom tuh untuk paraf atau tanda tangan PPA, tapi sering nggak diisi. Itu yang membuat teman-teman tidak bisa membuktikan bahwa ini dilakukan oleh tenaga profesional, padahal itu diharuskan gitu. Jadi pastikan kolom CPPT itu terisi secara lengkap. Kalau di bawah ada tanda tangan petugas atau pada saat inform consent itu ada saksi gitu ya, ya harus diisi gitu. Siapa yang menginformkan gitu, ya tanda tangan dokternya. Inform consent ada yang lupa ya, ada yang lupa tanda tangan. Jadi ini untuk kami melakukan telusur tentang bahwa ini dilakukan oleh tenaga profesional. Lanjut. Masih tentang pokok pikiran, jadi dapat dilakukan secara individual jika
perlukan, maka akan dilakukan oleh tim antar profesi. Tadi yang saya sampaikan di depan tadi ya. Jadi ada kalanya kasusnya itu perlu beberapa PPA ya. Jadi ada dokter bidan, dokter gigi, ya mungkin ada gizi ya. Jadi tim ya itu melakukan kajian dan nantinya akan dijadikan satu sehingga planning atau P-nya itu bisa tepat untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pasien. Kemudian pasien punya hak juga untuk mengambil keputusan ya mau lanjut atau mau stop gitu ya. Tapi kalau stop Anda harus sampaikan apa konsekuensinya dan apakah ada alternatif layanan yang lain. Kemudian pasien dan keluarga diberi peluang untuk bekerja sama dalam menyusun rencana klinis. Ya, ini sering pada saat kami lakukan telusur itu kami tanya, misalnya pasien dirawat inap, Ibu tadi udah dikunjungi dokternya sampun rawuh, sampun ngendika napa doktere? Dereng gitu. Lah didhawuhi napa, Bu? Dereng gitu ya. Jadi tolong teman-teman libatkan mereka atau keluarganya juga boleh. Jadi mereka tahu apa yang akan dilakukan pada pasien ya. Kemudian perubahan-perubahan rencana asuhan tentunya bisa jadi itu akan terjadi. Itu tentunya berdasarkan hasil kajian lanjut ya. Kajian awal terus nanti diikuti, dievaluasi, di follow up di kunjungan atau hari-hari berikutnya ini akan tentu membutuhkan kajian lanjut. Saya Dokter Retno, waktunya kurang 10 menit. Baik, Ya. baik. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada petugas yang lain. Tentunya ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Ini nanti mungkin tidak termasuk saya yang membahas, jadi biarkan pemateri berikut yang menyampaikan. Lanjut. Ya, asuhan pasien ini sesuai kompetensi, bisa secara terpadu, dan tentunya dilakukan edukasi juga kepada pasien maupun keluarganya. Lanjut. Ini di elemen penilaian 3211 1A ya. Surveyor diharuskan melakukan RDOW. R-nya ditelusur ya, ada SOP pelayanan klinis tentang kajian rencana asuhan, pemberian asuhan dan pendidikan pasien keluarga. Ada SOP kajian awal, ada SOP bagaimana penulisan rekam medis. Kemudian D-nya kami akan telusur dengan hasil kajian awal tentunya yang sudah ditulis dalam format-format screening atau kajian awal, atau kami akan melakukan telaah rekam medisnya di dalamnya ya, tergantung nanti ada format khusus atau langsung ditulis dalam rekam medisnya, monggo silahkan ya, termasuk keluhan nyeri ya. Untuk observasi, kami juga akan melihat bagaimana teman-teman melakukan kajian awal, atau mungkin pada saat ada pasien, mungkin kebetulan kami pas lakukan observasi, ada triase dilakukan, atau mungkin keluhan nyeri ya, bagaimana teman-teman melakukan screening. Kemudian kami juga akan melakukan wawancara, karena RDOW ya, kami akan menggali informasi terkait bagaimana teman-teman melakukan screening serta kajian awal. Lanjut. Ini contohnya ya, Puskesmas membuat tentang pelayanan klinis yang memuat perihal ini tadi. Ya, ada kajian awal, ada kelengkapan penulisan rekam medis SOP-nya. Ya, jadi monggo. Saya kira teman-teman udah lengkap semuanya nih untuk bab 3 ini. Saya yakin banget. Lanjut. Ini format kajian awal untuk pasien umum, anak, ibu, dan lansia. Ya, ini ada bagaimana screening nyeri sekarang. Lanjut, monggo. Ini kajian awal pasien gigi dan mulut. Ya, ada odontogramnya. Lanjut. Ada kajian awal pasien ibu hamil. Ya, ini contohnya nanti bisa dilihat. Lanjut. Ada format triasenya ya, screening nyeri ya.
tentunya teman-teman sudah paham semuanya tentang hal ini, ya. Kemudian jangan lupa tindak lanjutnya terhadap hasil ini yang nanti akan kami lihat, kami observasi maupun kami wawancara, petugas paham atau tidak, gitu ya. Lanjut. Ini telaah rekam medis yang bisa dilihat pasien datang dengan keluhan nyeri ya. Ini saya baca tadi bekas luka seksio ya. Jadi secara objektif ini sudah didapatkan hasil seperti ini. Diagnosanya C71 ya, ini pasien baru, tidak dirujuk dan dilakukan edukasi. Kemudian ini keluhan nyeri ini untuk gigi ya, sama deh caranya menggunakan ini ya. Jadi monggo silahkan teman-teman berproses ya, monggo. Tapi bisa dilihat contoh di Puskesmas Ngemplak Simongan ini ya. Jadi ini kalau tak lihat tadi di kodenya ICD itu ini pulpitis ya. Jadi diedukasi dengan minum obat secara rutin ya, mungkin ada efek sampingnya mual karena dikasih obat yang menyebabkan pasien mual misalnya ya. Nanti kalau habis kontrol gitu. Lanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kewajiban saya menyampaikan materi di bab 3 ini. Monggo teman-teman. Sewu, nanti kita diskusi bareng. Oke, matur nuwun, Dr. Retno. Baik, karena pertanyaannya cukup banyak, kita share dulu pertanyaannya. Nanti kita jawab sambil, karena sampai saat ini belum ada yang raise hand, jadi kita jawab pertanyaan yang ada di chat. Monggo Mbak Inayah untuk bisa ditayangkan. Oh, ada 2 ya. Ya, berarti ini ada 2 partisipan yang raise hand. Yang pertama kita jawab yang chat dulu 3 pertanyaan, kemudian 2 yang raise hand. Monggo, Mbak Inayah. Ada cukup banyak pertanyaan ya. Ini saya bacakan atau langsung saja? Langsung Dr. aja, Retno? Bu Heni. Langsung aja ya, karena waktunya banyak. Waktunya singkat nih, monggo. Iya, matur nuwun. Jadi ada pertanyaan dari Puskesmas Mojo, izin bertanya, pada EP bab 311B dijelaskan pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan pedoman protokol kesehatan. Prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Regulasinya adalah SK untuk memenuhi SK di atas, apakah harus tertuang dalam SK di UKP, sementara di KMP bab 112 EPA juga memuat tentang hak dan kewajiban pasien. Baik, jadi teman-teman, SK-nya tetap 1 boleh, tapi pelaksanaannya itu nanti kami juga akan telusur gitu. Dilakukan enggak itu di teman-teman di TKPP, di UKP gitu ya. Jadi ini kelebihannya dari versi yang lama dengan versi yang baru. Jadi tidak mengulang-ulang. Jadi gunakan yang sudah ada ya. Jadi tidak apa-apa itu digunakan, tapi untuk misalnya begini. Posternya yang ada di pendaftaran ya harus sesuai sama itu tadi, hak dan kewajiban pasien yang ada di SK teman-teman di bab 112 misalnya ya. Itu harus sesuai, dan apa yang disampaikan teman-teman di UKP kepada pasien yang nunggu di ruang tunggu misalnya ada sosialisasi tentang hak dan kewajiban, itu juga harus sama dengan yang ada di SK KMP gitu. Begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman dari Puskesmas tadi ya. Mojo ya. Puskesmas Klirong 1. Untuk informasi hak dan kewajiban kami buatkan banner yang dipasang di depan pendaftaran. Yang saya tanyakan, apakah dengan banner yang dipajang itu sudah cukup mewakili atau belum ya Dok? Boleh, bentuknya boleh macam-macam. Banner juga boleh ya, poster boleh, leaflet, brosur juga boleh. Tidak masalah.
mewakili, tapi kami kan nanti akan melakukan wawancara juga pada saat telusur. Benar nggak pasiennya paham dengan haknya gitu, dan dia tahu nggak kewajibannya kalau ke puskesmas itu harus apa gitu. Itu yang kami lakukan nanti. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Bentuknya bebas. Ya. Kemudian Puskesmas Mojo lagi izin bertanya, Puskesmas kami rawat jalan. Apakah setiap pasien yang datang, baik pasien baru maupun pasien lama, diberikan general consent? Ya. Ini untuk pertama kali datang saja, ya. Baik Puskesmas rawat jalan maupun rawat inap. Ya, artinya apa? Dia pernah menggunakan Puskesmas Mojo, itu dia udah tahu aturan main Puskesmas Mojo itu seperti apa gitu. Kemudian aku kalau ke Puskesmas Mojo, saya sudah tahu hak dan kewajiban saya. Itu yang harus saya lakukan gitu. Jadi monggo sekali aja pada saat dia datang pertama kali. Nyaten ye. Kemudian kita stop dulu. Kita yang raise hand dulu, Pak Agus dari Puskesmas Kerjo. Monggo Pak Agus. Oke. Ada Pak Agus. Halo Ya, Ibu. monggo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon izin bertanya Ibu terkait dengan di standar akreditasi yang terbaru ya Ibu. Nah, ini bagaimana nanti implikasinya dengan PMK 24 tahun 2022 Bu, yang mana di sana kita diwajibkan untuk rekam medis elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua kan memang di PMK tersebut juga sudah diintegrasikan dengan Satu Sehat, dan itu semua wajib kita lakukan di tahun ini. Nah, sehingga banyak puskesmas yang mulai berproses dengan kegiatan rekam medis elektronik, sehingga kan banyak sekali bukti-bukti dokumen itu yang kemungkinan akan dalam bentuk elektronik. Nah, keabsahan terkait dengan tanda tangan dan lain-lain sebagainya, itu seperti apa Ibu? Misalkan di inform consent, general consent, itu seperti apa? Apakah bisa dalam elektronik, misal ambil muka dan lain sebagainya? Dan itu implikasinya nanti ketika surveyor itu hadir di tempat kita, ketika kita sudah mulai berproses seperti itu, apakah harus juga ada dokumen secara fisiknya? Karena di PMK tersebut jelas bahwa kita harus sudah menggunakan sistem elektronik. Terima kasih Ibu. Ye, matur nuwun Pak Agus dari Puskesmas Kerjo. Ye, Pak Agus berhubungan dengan PMK tentang rekam medis yang mewajibkan teman-teman di puskesmas dan klinik untuk menggunakan rekam medik ya, rekam medik elektronik itu sebetulnya kalau programnya bisa dibuat itu akan lebih bagus ya. Kalau untuk tanda tangan kan mungkin kalau untuk petugas ada spesimen misalnya gitu, nanti ditempelkan di situ bahwa untuk menunjukkan bahwa petugasnya ini kompeten gitu. Ini tanda tangannya dokter berarti yang melakukan kompeten gitu. Tapi untuk misalnya yang tadi Pak Agus tanyakan perihal inform consent misalnya, pasiennya atau keluarganya tanda tangannya di mana gitu ya. Jadi kami tetap akan telusur itu. Kalau memang tidak memungkinkan bisa menunjukkan bukti dokumennya yang ada tanda tangan dengan pasiennya ya, karena memang ini disyaratkan ya. Nanti kalau nggak ada tanda tangannya, tentunya kalau ada kejadian di belakang setelah tindakan nanti akan berimbas ke teman-teman yang melayani ya. Jadi mungkin kalau memang programnya belum bisa mengakomodir itu, tolong ya pakai buku bantu atau apa gitu ya. Jadi tolong diakomodasi keperluan itu gitu. Tapi kalau bisa mungkin bisa disampaikan ke vendornya Pak Agus untuk bisa mengakomodir keperluan ini, karena ini hal yang sangat penting. Gitu. Kalau di kita sudah ada Ibu, tapi kita kan tidak mungkin kita menggunakan tanda tangan yang elektronik karena kita harus kerjasama dengan pihak ketiga 3.000 per pasien, ya BSSN. Nah, bisakah dengan menggunakan misal ambil muka? Itu yang tadi kita kan kalau dulu itu kan sudah termasuk biometrik juga kemarin. Boleh. Kita boleh, sakit Pak Agus, sakit.
Saged. Oh, bisa ya Ibu ya. Siap, Nggih, nggih. siap. Jadi kalau itu memang bisa mengakomodir kebutuhan itu enggak apa-apa, boleh bagus. Nggih. Jadi ambil muka si yang mau menyetujui atau tidak tadi nggih Pak. Bagus. Ya, ya betul Ibu. Nggih, Oke, oke. nggih, saged Ya. Pak. Bagus. Terima kasih Ibu. Nggih. Ya, matur nuwun. Satu lagi yang raise hand dari Puskesmas Loro Kandang apa ya? Monggo. Siapa tadi ya yang raise hand satu lagi? Sebelum kita bahas pertanyaan yang ada di chat. Monggo, tadi ada yang raise hand lagi? Tidak ada. Izin Bu, izin dari Puskesmas Kuandang bisa Bu. Ya, monggo, monggo. Ya, monggo satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puskesmas mana Pak? Sekali lagi. Dari Puskesmas Kuandang, Kabupaten Kuandang, Gorontalo ya. Utara, Bu. Ya, Bu. Oh ya, Bu, monggo. kami tadi sempat melihat di general concern-nya itu kan ada 3 poin. Nah, memang dari 3 poin itu apa beberapa poin itu sudah sesuai SOP atau kita tambahkan beberapa poin itu dari situasional yang ada di puskesmas kita sendiri, Bu. Demikian, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak dari Gorontalo Utara ya tadi ya. Masya Allah. Iya. Bergabung di kegiatan ini. Jadi Bapak, saya sampaikan tadi semua dokumen tadi hanya sebagai contoh yang dilakukan oleh Dr. Diana di Ngemplak Simongan, Puskesmas Simongan ya. Jadi kami berharapnya menyampaikan ini itu bisa teman-teman modifikasi lah ya, dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di Puskesmas Bapak di Gorontalo Utara tentunya. Ya, jadi monggo silahkan. Intinya itu memuat perihal tata tertib di Puskesmas tadi saya sampaikan, kemudian hak dan kewajiban gitu, kemudian pelepasan informasi tadi bahwa pasien ini udah pasrah gitu ya, semua informasi yang disampaikan itu dia pasrah. Kalau nanti data beliau ini, pasien ini akan digunakan untuk keperluan asuransi, keperluan hukum dan sebagainya. Itu yang termuat di dalam general consent. Monggo Pak, boleh Bapak modifikasi, sesuaikan, kemudian di SK-kan. Kalau sudah di SK-kan dan dibuat SOP-nya, diharapkan semua teman-teman yang melakukan layanan, yang memberikan asuhan, itu paham betul. Jadi sosialisasikan, jangan lupa supaya semua paham. Begitu, Ye? Oke, matur nuwun. Kita lanjut. Yang di pertanyaan di chat lagi. Monggo Mbak Inaya di-share kembali. Pertanyaannya cukup banyak ini. Di-share kembali Mbak Inaya yang pertanyaannya. Ya, sambil nunggu. Bapak, tadi yang aku lupa tadi ya, nyambung ya sambil nunggu Mbak Inaya share yang pertanyaan berikutnya. Tadi yang soal inform consent tadi ya, tolong nanti di dalam SOP-nya dijelaskan ya bahwa itu akan diambil sut wajahnya bukan tanda tangan gitu ya. Jadi dijelaskan gitu. Nyata ya Pak, tambahan. Mana pertanyaannya? Ya, dari Puskesmas Suatu Kumpul untuk menyampaikan hak dan kewajiban memakai lembar kertas saja atau harus ditulis dalam general consent ya, Dok? Penyampaian hak dan kewajiban boleh pakai kertas, Boleh. itu yang dipajang di poster atau banner itu juga salah satu media untuk menyampaikan hak dan kewajiban. Teman-teman juga boleh pada waktu ya kumpul banyak orang di ruang tunggu menyampaikan hak dan kewajiban kepada pasien di ruang tunggu boleh juga ya. Jadi monggo, itu kan media ya. Media. Jadi kalau yang lembar kertas kayak tadi yang difoto dilakukan di pendaftaran itu berupa lembar kertas, monggo silahkan, begitu juga boleh. Kemudian jangan lupa proses evaluasinya. Kalau sudah dilakukan penyampaian informasi,
jangan lupa proses ininya. Teman-teman nggak usah terlalu jauh memikir proses informasi evaluasi itu seperti apa sih. Cukup dengan memastikan bahwa pasien atau keluarga itu paham. Ini loh haknya, ini kewajibannya. Dia paraf atau tanda tangan di situ udah itu proses evaluasi yang bagus ya. Kemudian lanjut dari Puskesmas Kembang, saat ini kami menggunakan IRM ya untuk pasien. Sedangkan general consent yang kami tahu ada tertanda pasiennya. Apakah general consent ini bisa kami lakukan tanpa harus ada tertanda pasien secara fisik? Nah, ini tadi bisa tadi diakomodir dengan puskesmas mana tadi ya Bu Heni, kok saya lupa ya. Tadi yang juga Puskesmas Kuandang. Oh ya. Puskesmas Kerja, Bu. Puskesmas Kerja. Maaf Pak, Puskesmas Kerja Ya, ya. Itu Kerja. bisa. Jadi jawaban saya tadi bisa mewakili ini. Karena teman-teman melakukan fingerprint pun belum bisa ya saat ini. Jadi bisa Ya, itu digunakan mungkin tadi ya yang dilakukan Puskesmas Kerja tadi bisa aplikasikan juga di Puskesmas Kembang. Kemudian dari Puskesmas Bawang 1, izin bertanya Bu, terkait screening visual termasuk pemilihan gerang risiko dilakukan sebelum pasien pendaftaran atau bagaimana? Monggo, silahkan. Jadi kalau bisa dalam SOP-nya memang begitu pasien itu tampak oleh petugas Puskesmas itu sudah mulai dilakukan screening. Jadi tidak hanya di pendaftaran, bisa jadi dia pas oyongnya atau mau jatuhnya sudah lewat dari pendaftaran ya. Itu makanya semua petugas itu harus bisa melakukan screening visual ya. Kemudian tanya juga ya. Jadi tidak hanya visual, audio juga ya. Ditanya pasiennya jawab. Ibu mau jatuh ya kok pusing apa gimana Bu? Itu ya. Tapi kelihatan pasiennya udah goyang mau jatuh. Bisa jadi ini udah lewat dari pendaftaran. Waktu di pendaftaran dia di screening nggak apa-apa gitu. Jadi sedini mungkin dilakukan screening. Begitu tampak pasien itu sudah mulai dilakukan screening. Ya, begitu ya Puskesmas Bawang 1 ya. Kemudian Puskesmas Mojo Pemalang. Izin bertanya. Puskesmas kami puskesmas rawat jalan. Rawat inapnya pada pasien persalinan 24 jam. Oke. Karena keterbatasan ruang, bed persalinan terbatas, apakah kami harus menyediakan informasi tentang ketersediaan bed persalinan? Ya, jadi secara apa ya? Bukan ya memang harus tersurat ya. Jadi tulis di depan boleh ya. Jadi kalau memang bednya hanya 2 ya 2 tuliskan saja kemampuannya sesuai dengan yang ada di Puskesmas Mojo Pemalang ya. Jadi enggak apa-apa ya. Tetap dituliskan ya. Pada saat ada pasien ya sampaikan saja kebetulan penuh ya. Jadi memang harus ke fasilitas kesehatan yang lain enggak masalah. Yang jelas kalau merujuk pasien ini terus jadi ke merujuk ya karena kemungkinan tidak dapat tempat tadi untuk persalinan ya karena bednya terbatas. Jadi kalau merujuk ingat sekali lagi nanti SOP rujukan ya di 37 ya. Jadi itu tidak dilanggar ya. Jadi bagaimana kalau merujuk, kalau emergensi harus diapakan, kalau pasien biasa bagaimana ya. Kemudian dari Lanjut, Dok. Ya. Tidak ada yang resen, jadi lanjut yang dicat dulu. Iya, betul. Dari Pecangaan Jepara, izin bertanya, di Puskesmas kami ada pelayanan rawat jalan sudah menggunakan RM elektronik ya. Bagaimana cara pemberian? Nah, ini sudah terjawab tadi ya di pertanyaan sebelumnya, ya. Lanjut, Mbak. Geser. Pecangaan Jepara bisa di mengerti ya. Untuk Puskesmas Sulang ini Rembang ya. Ya. Izin bertanya, untuk pasien rawat inap, bila pakai informed consent, apakah masih perlu menggunakan general consent? General consent itu untuk pasien pertama kali datang. Jadi semua hal tentang puskesmas, dia mau dapat apa, aturannya seperti apa, itu harus pasiennya
tanda tangan dulu general concern-nya. Kalau informed consent kan hanya insidental ya, pada saat dia mau dilakukan rawat inap gitu ya. Jadi tetap lakukan itu. Jadi Pasien pada baru saat rawat dia- inap ya dok? Iya, Semua pasien pasien baru rawat inap. rawat inap. Iya dokter. Jadi tetap dilakukan. Dan itu sekali saja untuk general consent-nya. Untuk kedatangan berikutnya, baik rawat jalan, rawat inap, dia sudah tahu semuanya tentang apa yang dia dapat dan bagaimana aturan main di puskesmas panjenengan. Nyaten ye? Maaf, saya koreksi ya dok. No, maaf. Untuk yang general concern rawat inap, semua pasien rawat inap yang masuk gitu ya. Kalau rawat jalan mungkin yang pertama kali datang. Iya, Ya. itu inform consent Bu. Rawat inap itu inform consent, dia setuju dirawat gitu ya. Kalau general consent cukup sekali aja ya. Kalau dia datang pertama waktu dirawat inap ya dilakukan gitu. Tapi kalau dia udah pernah dirawat jalan ya nggak apa-apa. Kemudian Puskesmas Jatiroyong izin bertanya untuk general consent dilakukan untuk tiap kali kunjungan atau di awal kunjungan. Pertama saja ya. Untuk general pertama saja ya, karena ini untuk diketahui selamanya dia berobat di Puskesmas Jatiroyong. Nyaten ya, Puskesmas Purwoharjo izin bertanya untuk standar yang digunakan di bab 31. Apakah berbeda dengan yang ada di kami? Karena yang di kami hanya 311 saja, tidak 314. 311 itu ada ABCD ya, instrumennya. Coba diperiksa nih. P-nya ya 311. Tiga satu tidak EP-nya sampai ada 311. 311 EP-nya ada 5 dok. Di instrumen di keputusan Menkes. Ya, di standar itu EP-nya ada A, B, C, D ya. 5 EP, ya. Sampai D aja Bu di sini Bu, di standar. Iya, ya sampai 5. Kalau E itu 5 EP. kalau D 4. 4 EP, 4 EP. Maaf, 4 EP. D sampai D. Ye, sampai D Bu. Ye, monggo. Dikoreksi, Begitu Mbak. ya, nanti coba dilihat Ya. lagi ya. Tadi saya sampaikan lengkap tentang pokok pikirnya itu Bu Diana itu menyampaikan seperti itu supaya teman-teman juga terbiasa dengan membaca standar dan instrumen gitu ya. Jadi lihat ke belakang, kalau nggak jelas baca, kalau baca instrumennya kurang jelas lihat di standarnya dan seterusnya gitu ya. Jadi tolong dilihat benar. Untuk Puskesmas Watu Kumpul, izin bertanya dokter. Ya. Untuk Untuk identifikasi identifikasi pasien, pemakaian gelang apakah dirawat jalan juga digunakan? Ini apa ya, gelang apa ya? Puskesmas Watu Kumpul? Gelang identitas dok mungkin. Gelang identitas. Ya kalau rawat jalan ya nggak perlu gelang lah, ya. Iya. Mungkin maksudnya gelang yang lain Bu Eni, maksud saya. Jadi oke. Nanti Puskesmas kalau Watu Kumpul? Iya, iya. mungkin nanti kalau beliau klarifikasi ya, kita lanjut. Kemudian dari Kelirong 1, Puskesmas Kelirong 1, izin bertanya lagi dok, untuk general consent, tindakan kami buatkan di poin khusus dalam informed consent, apakah sudah cukup? Bertanya lagi dok, untuk general consent ya, tindakan kami di poin khusus. Informed consent apa sudah cukup? Untuk general consent tindakan kami buatkan poin khusus dalam informed consent, apakah sudah cukup? Jadi Beda ya? beda ya, general consent sama Beda, informed beda. consent tindakan itu beda ya. Beda. Jadi Beda, pada saat beda. teman-teman mau ambil klavus misalnya, itu dilakukan informed consent. Apa yang akan dilakukan? Panjenengan ini benjolannya bisa diambil, ini akan kita ambil ya. Nanti pertama akan di anestesi dulu. Tapi nanti harus dijaga kebersihannya pada waktu setelah di
diambil gitu. Kalau enggak nanti bisa infeksi dan sebagainya, itu dijelaskan begitu ya. Apa diagnosanya, tindakan apa yang akan dilakukan, bagaimana komplikasinya bisa terjadi, ya, apa saja gitu ya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu dituangkan dalam inform yang ada di format inform consent. Begitu ya, Puskesmas Klirong 1 ya. Kalau general consent itu memang benar-benar informasi yang sangat umum. Persetujuan umum. Ya. Kemudian untuk Puskesmas Bawang 1 Banjarnegara, Bu maaf, apakah ada contoh penulisan CPPT yang lengkap? Ya, terima kasih. Ada nanti di pembicara berikutnya, ya, Puskesmas Bawang Banjarnegara, ya, Bawang 1. Jadi saya kira teman-teman di Puskesmas pakainya udah CPPT semua tuh. Jadi di swabnya nanti banyak kalau mau asuhannya diberikan oleh satu orang PPA atau secara kolaboratif, itu semuanya bisa nulis di situ ya, bagaimana swabnya. Kemudian dari klinik Yakum, izin bertanya, untuk klinik yang bukan rawat inap, apakah juga diwajibkan untuk gelang identifikasi? Ini gelang identifikasi tadi yang saya tunjukkan di foto tadi, itu merupakan pelaksanaan SOP screening tadi ya, di Puskesmas Ngemplak Simongan tadi. Dia di SOP-nya menyatakan bahwa kalau dia ada risiko, dia dikasih gelang kuning gitu. Jadi saya sampaikan monggo, ini tergantung teman-teman untuk berimprovisasi ya. Jadi yang jelas pada saat Anda melakukan screening itu harus ada tindak lanjutnya. Ya, jadi kalau ketahuan seperti tadi kan, mungkin pasiennya mau jatuh atau dia kesulitan untuk naik tangga karena mungkin hamil atau apa, ya langsung dikasih gelang kuning gitu ya. Begitu ya klinik Yakum ya. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah, matur nuwun. Kemudian lanjut untuk Puskesmas Kembang. Untuk identifikasi pasien yang memiliki risiko jatuh boleh menggunakan pita warna kuning. Boleh banget, monggo. Tapi tuliskan itu di SOP-nya ya. Jadi pada saat kami telusur, sama antara SOP dengan hasil observasi kami gitu. Nanti SOP-nya bilang pakai pita kuning, ternyata pada pelaksanaan teman-teman udah ganti pakai pin misalnya. Lah kan nggak cocok ya. Itu prinsipnya seperti itu. Apa yang sudah Anda tulis itu Anda kerjakan sebagaimana yang sudah Anda tulis. Anda taati. Ngaten ya? Lanjut Bu Eliana Rosiana dari Puskesmas Bandung, apakah dibutuhkan surat tugas untuk EP pelimpahan wewenang? Sabar ya Bu Eliana, Puskesmas di Bandung, ini akan dibahas oleh pembicara berikutnya nanti. Kemudian untuk Puskesmas Mandiraja 1, kalau pengkajian lanjutan buktinya adalah catatan perkembangan pasien yang tertular di CM, bisa atau tidak, itulah yang kami mau gitu ya. Memang nulisnya di situ ya. Jadi untuk selanjutnya kan pakai CPPT ya. Dilihat dari kunjungan sebelumnya gitu ya. Apakah ada perbaikan gitu ya. Kalau mungkin nggak baik-baik, apa perlu dirujuk gitu, dikonsulkan ke ahlinya misalnya. Minta advis terapi gitu misalnya. Monggo. Jadi ini justru menggunakan CPPT itu untuk melakukan kajian lanjut. Begitu ya. Untuk Puskesmas Bantar Bolang nggak sulit kok. Kita telusurnya sesuai yang teman-teman lakukan di Puskesmas, asal bisa menggambarkan apa yang harus kami telusur. Kemudian Puskesmas Bantar Bolang, izin bertanya dokter, untuk penulisan CPPT terkait penggunaan elektronik rekam medik seperti apa ya? Tentunya sudah ada format yang dibuat ya, agar teman-teman itu bisa menuliskan SOAP-nya ya. Yang jelas SOAP-nya ya, karena SOAP itu akan bisa menggambarkan bagaimana teman-teman melakukan kajian awal maupun kajian lanjut. Ya, begitu ya.
kalau memang format CPPT itu bisa diakomodir di dalam e-rekam medik, ya, jadi sampaikan saja apakah itu bisa, ya akan lebih baik. Kemudian dari Puskesmas Arut Selatan, izin bertanya, bagaimana alur screening di Puskesmas Rawat Jalan? Saya kira sama ya, alur screening harus menggunakan form tersendiri atau bisa dimasukkan jadi satu di dalam rekam medis. Seperti tadi ya, kalau kajian awal bisa berupa format, itu nanti dimasukkan di dalam rekam medisnya. Tapi kalau screening yang secara sekilas tadi ya, screening visual tadi, ya lakukan sesuai SOP-nya gitu ya. Kemudian tindak lanjuti, jangan lupa, jangan hanya diidentifikasi bahwa pasien ini risiko jatuh, tapi tindak lanjuti. Apa tindak lanjutnya kalau lihat pasien jatuh? Kemudian kalau yang format tadi, format screening dan kajian awal tadi, itu yang di Bu Diana tadi, Dokter Diana tadi, dia bentuknya format khusus gitu, tapi nantinya itu dijadikan satu di dalam lembar rekam medisnya, ya. Yang nanti tentunya di dalam CPPT itu akan ada kajian lanjutan, ya, kajian lanjut di dalam format CPPT-nya, ya, menindaklanjuti dari kunjungan pertama ke berikutnya itu apakah ada perkembangan, begitu ya. Lanjut, Puskesmas Bantar Bolang. Untuk format kajian awal boleh share, Dok. Tadi kan sudah ada ya. Nanti presentasi ini akan di-share dari Senesia ya. Boleh. Puskesmas Bawang 1. Maaf, Dokter, izin bertanya untuk form keluhan nyeri apakah bisa ditulis dalam CPPT atau harus ada formnya tersendiri? Monggo yang mudah panjenengan gimana gitu. Kalau di dalam format CPPT sudah memuat itu ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus dilakukan itu ya. Screening nyeri tadi harus dilakukan. Bagaimana hasilnya dan apa tindak lanjutnya. Nyaten Lanjut. Puskesmas Mojo. Puskesmas Mojo. Izin bertanya, Puskesmas kami masih menggunakan rekam medik manual, belum menggunakan Simpus atau rekam medik elektronik. Untuk form rekam medis kami masih sederhana, apakah harus diganti dengan form baru sesuai standar? Yang saya sampaikan tadi bukan standar ya, tapi boleh ditiru ya. Jadi monggo silahkan sesuai kebutuhan teman-teman di Puskesmas. Yang jelas pada saat Anda melakukan mau melakukan tindakan, misalnya ini contoh saja ya, di samping rekam medik yang ada ya, yang CPPT tadi ya, itu kalau ada tindakan misalnya ya harus dilakukan inform consent. Inform consent isinya apa saja tadi sudah ada di dalam paparan saya ya, diagnosanya apa, risikonya apa, kalau ditindak, kalau enggak jadi gimana, komplikasinya yang bisa terjadi apa. Jadi itu ya, monggo boleh saja ya. Jadi lakukan itu sesuai dengan kondisi dan situasi puskesmas teman-teman sendiri ya. Ini tadi, ini Puskesmas Bandung lagi. Apakah diperlukan petugas khusus screening sebelum pasien mendaftar? Atau bisa screening dibarengi kajian awal klinis? Ini monggo silahkan Bu Eliana Rosiana untuk menetapkan ini di puskesmasnya. Bisa dijadikan satu dengan kajian awal klinis di poli boleh, tapi bisa jadi kan dia goyangnya misalnya risiko jatuhnya atau apa dia mungkin nyengir-nyengirnya kesakitan itu udah dari depan gitu ya misalnya gitu ya. Itu kan udah terscreening sebetulnya secara visual gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi monggo ini disosialisasikan SOP-nya supaya siapapun yang melihat kalau yang screening visual tadi dia bisa mengidentifikasi, oh ini perlu ini, pasien ini perlu dilakukan ini gitu. Kalau kelihatan secara visual bahwa dia kayaknya oke lah yang agak ekstrim lah,
serangan jantung misalnya, ya udah langsung lari dibawa ke UGD, gitu loh. Itu termasuk screening, ya. Maksudnya begitu. Jadi bisa memilah, teman-teman. Lanjut, Puskesmas Karanggayam. Izin bertanya, untuk kajian awal selain pasien baru, apakah pasien lama diberikan kajian awal atau tidak? Jika pasien lama diberikan kajian awal berdasarkan kasus penyakit atau berdasarkan waktu misalnya 6 bulan. Kalau ganti kasusnya mungkin ya perlu ditelusuri ya, untuk hal-hal tertentu yang berhubungan dengan kasusnya yang mungkin pada saat kajian awal yang pertama itu belum terpikirkan ditanyakan oleh teman-teman. Begitu ya. Lanjut. Bu Casmini. Wah, ada Bu Cas. Izin bertanya, Bu, apakah tetap membuat SOP gizi untuk rawat inap? Nanti ya, Bu Casmini, monggo Ya, nanti besok. diikuti di kriteria berikutnya. Besok pagi. Besok Tiga. pagi. Ada Puskesmas Madukoro 1. Nanti ada di pemateri berikutnya ya untuk gizi ya. Nanti bisa dibedakan ya. Puskesmas Madukoro 1. Apakah kajian awal klinis selalu ditanyakan setiap pasien datang? Nah, itu tadi sudah terjawab sebetulnya di pertanyaannya sebelumnya ya. Monggo. Pertama kali datang pasti. Ya. Jadi pada saat kan dia nggak berubah tuh lingkungan biopsikososionya itu kan mungkin nggak berubah ya sekali ditanya. Tapi kemungkinan pada saat dia datang dengan penyakit yang lain mungkin akan berubah bahwa pasiennya ternyata untuk yang sakit ini dia pernah minum udah sering minum obat ini gitu. Yang dulu mungkin belum tertanyakan di kajian awal klinis yang sebelumnya ya. Jadi itu dilihat betul ya. Untuk Puskesmas Kuandang. Kami dari Puskesmas Kuandang Gorontalo Utara ingin bertanya mengenai format general consent, terdapat 3 poin persetujuan. Tadi sudah, Dok. Yeah, Tadi sudah ya. dijawab. Oke. Ini yang pakai tadi ya. Yang resen. Dicek tangan mukanya di foto tadi ya. Ya. Kelompok 1. Untuk rekam medis elektronik, apakah sudah diberlakukan untuk akreditasi? Ini kayaknya batasnya kan Desember 2003 ya. Kalau yang sebelum itu ya. Iya. Mungkin nanti yang manual nanti ada diberikan waktu ya. Nanti kita berharap aja lah. Ya, tapi untuk yang tahun ini mungkin masih bisa belum ya. Puskesmas Tayu 1, Padi ini. Izin bertanya, di puskesmas kami awal masuk kan di screening visual. Apakah masih perlu? Tunggu. Asesmen awal di poli umum, ya kalau dia pasien baru iya, gitu ya. Screening awalnya ya nanti tinggal dimasukkan aja, dicatat ya di dalam. Kalau memang di format kajian itu ada screening visual termasuk di dalam situ ya enggak, ya kan tinggal mindahkan aja ya. Jadi pada saat dia pertama kali kunjungan pasien baru ya lakukan itu, ya. Kemudian 31, apakah pasien dari Puskesmas Purwoharjo, apakah pasien harus mempunyai kartu berobat? Yang ingin saya tanyakan malah bagaimana kalau pasien tidak punya kartu berobat, kalau teman-teman sudah menetapkan misalnya di dalam SOP pendaftarannya pasien cukup membawa KTP ya enggak masalah. Misalnya teman-teman sudah menetapkan bahwa salah satu yang digunakan untuk identifikasi pasien itu adalah NIK, nomor induk kependudukan, ya enggak masalah dia bawa KTP gitu. Tergantung kebijakan dan SOP yang ada di Puskesmas Purwoharjo ya. Kalau yang memang menetapkan SOP pendaftarannya pasien harus membawa kartu berobat yang sudah diberikan sebelumnya, ya harus itu dibawa. Menjadi salah satu kewajiban dari pasien yang datang berobat di Puskesmas Purwoharjo. Ya.
Dari Puskesmas Lekok apa Lekok ini ya? Assalamualaikum. Lekok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perihal contoh-contoh dokumen yang telah dipresentasikan, apakah boleh di-share, Bu? Nanti di-share oleh Lasasi ya, presentasi hari ini ya. Nanti di-share, jadi tolong sampai selesai. Iya kan Ya, jangan sampai ada yang bocor. Ya, bocor, Mbak. Ditutup, Mbak. Puskesmas Jakenan, izin bertanya untuk UGD dan ternyata pasien rawat jalan, apakah perlu general consent? Ya, general consent kan pertama kali datang ya. Jadi ya dibuat saja nanti terus dibawa ke rawat jalan. Kan tidak terbukti dia merupakan kasus gawat darurat ya. Tetap dilakukan kalau dia pertama kali datang. Nyata ya? Puskesmas Jakenan, Puskesmas Kembang terkait tanda tangan pasien yang Ibu sampaikan tadi seperti fingerprint maupun wajah tidak tersedia. Apakah bisa jika general consent atau informed consent buat? Oh, sangat bisa. Boleh. Sangat bisa. Monggo. Teman-teman mengakomodir ini saya juga senang ya. Jadi yang jelas pada saat kami telusur, panjenengan punya buktinya. Ngaten ya. Terus sebaliknya, sebaiknya tetap saja buat RM manual atau tumpuk jadi satu saja, Bu, untuk hard file-nya. Ya jadikan satu aja. Jadikan satu. Maaf dok, ini jamnya sudah jam 12. Apakah Dokter Retno berkenan untuk menambah atau dijawab pertanyaan yang belum terjawab nanti dijawab lewat apa namanya dikirimkan? Saya sesuai aturan main saja, ye. Ye. Kalau sesuai aturan main, kita jam 12 sudah harus istirahat lebih dahulu. Jadi mohon izin Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan klinik yang mengikuti acara ini, pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita jawab, kita kirimkan ke monggo nomor di grup teman-teman ya. atau ke Ya. HP saya juga boleh ya. Nanti dikirimkan oleh panitia. Terima kasih Dokter Retno yang sudah banyak menyampaikan. Jadi kayaknya ini teman-teman sudah apa ya? Karena bab 3 memang sangat kompleks, jadi kita baru membahas 2 standar, yaitu standar tentang standar 1 tentang penyelenggaraan pelayanan klinis yang memang dimulai dari proses penerimaan sampai dengan pemulangan. Kemudian standar yang kedua tentang pengkajian rencana asuhan dan pemberian asuhan. Jadi 2 standar. Namun respon dari Bapak Ibu semua ternyata sudah merembet mulai sampai ke rujukan, ke rekam medis dan sebagainya. Saya yakin karena bab 3 ini bab yang menarik dan saya juga sangat berharap Bapak Ibu usahakan bab 3 ini semua lulus paripurna gitu ya. Karena ini sudah dilakukan, saya yakin ini sudah dilakukan Bapak Ibu semua sejak mulai berdirinya Puskesmas gitu ya. Sejak mulainya berdiri Puskesmas, bab 3 tentang pelayanan ini sudah dilakukan. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, laboratorium dan kefarmasian ini harus bisa dikuasai semaksimal mungkin, seoptimal mungkin agar Bapak Ibu semua bisa lulus paripurna. Tidak perlu saya simpulkan. Karena Bapak Ibu tadi sudah banyak mendengar mulai dari A sampai Z tentang bab kriteria di standar bab 3 di standar 1 dan standar 2. Terima kasih Dokter Retno atas Boleh nambahin sedikit Bu Heni. Mungkin karena saking semangatnya ya. Jadi ya. Mohon untuk teman-teman yang mungkin tadi pertanyaannya sudah merembet kemana-mana, nanti tolong dikonfirmasi juga ke para penyampai materi untuk yang sudah ditanyakan tadi ya. Nanti rekam medik kan ada tuh di 38 ya. Jadi tolong nanti konfirmasi ulang. Kemudian tentang rujukan ada di 37 misalnya. Itu jadi nanti tolong dikonfirmasi ulang ya. Jadi mohon maaf juga kepada teman-teman yang besok menyampaikan itu. Ini hanya respon spontan saja. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada keliru-kelirunya ya teman-teman. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Retno. Iya, matur nuwun Dokter Retno. Bapak Ibu,
pimpinan Puskesmas dan Klinik, kita selama 1 jam untuk istirahat terlebih dahulu, dan kita nanti akan mulai kembali jam 1, gitu ya. Jadi jam 1:05, mohon Bapak Ibu sudah bisa bergabung kembali dengan Zoom ini. Monggo Bapak Ibu bisa istirahat terlebih dahulu untuk melaksanakan isomanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.